Halo Sinekrip, selamat malam. Kembali lagi bareng gue Bimo dari Opini Tengah Malam. Nah, jangan lupa tuh dengerin podcast Opini Tengah Malam karena akan ada konspirasi dan misteri lainnya. Karena di segmen ini tentunya gue akan ngebahas tentang film yang akan ada konspirasi, misteri, based on true story atau punya background kelam. Dan kali ini rekomendasinya cukup kelam karena bisa gue bilang film Paul Greengrass yang berbeda banget treatmentnya ya, karena gue udah cukup ngikutin nih. Dia itu direct United 93 gitu ya, Captain Phillips, Green Zone itu punya treatment yang beda, dan kali ini lebih beda lagi, yaitu 22 July menjadi salah satu kisah paling kelam di Norwegia. Karena kenapa? Karena terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh teroris. Dia membunuh 77 orang di satu pulau secara brutal. Ini salah satu film based on true story, gue langsung kayak wow, 77 orang dibunuh di satu pulau, kok bisa gitu, dan isi pulaunya tuh remaja-remaja semua gitu. Langsung gue nonton, dan by the way ini di film di Netflix, kalian jadi bisa langsung tonton aja, hampir 2,5 jam, dan lo akan disuguhi dengan vibes yang beda-beda gitu ya, bisa gue bilang. Karena 30 menit awal lo dikasih perasaan gak nyaman, lo cuma bisa kayak gila, ini bener terjadi kayak gini nih gitu, dan sisanya pasca traumatik dari anak-anak yang selamat gitu. Jadi kisahnya adalah para remaja yang dia itu sebagian tuh emang diselenggarakan setiap tahunnya itu berkemah gitu loh di salah satu pulau yang bernama Utoya di Norwegia gitu. Nah ini tuh rutinitas tahunan gitu yang diselenggarakan oleh salah satu partai buruh di sana. Tiba-tiba ada satu orang gitu yang punya ideologi tersendiri. Sempat baca ya, dia tuh neo-Nazi juga, dia anti-Islam, dia tuh anti partai buruh juga, dan dia tuh melakukan misi tersendiri, yaitu membunuh remaja-remaja yang ada di pulau tersebut, yaitu nyebar teror lah kurang lebih ya. Ini di filmnya digambarin bener-bener gila banget. Dia lagi ngomong sama salah satu guru di sana, ditanya lah, oh lu polisi? Iya gue polisi. Oh lu kenal ini nggak? Tapi kok ini nggak kenal gitu loh. Gurunya bingung, coba dong minta identitas. Yang dikeluarin bukan identitas tapi senjata. Gurunya tuh ditembak secara kejam. Lu bayangin ya, ini camping di satu pulau isinya remaja, lu tuh dengar suara tembakan dan dibrederin pakai senjata. Itu bener-bener buyar, semua kabur, lu ditembak-tembakin dari jauh. Orang nggak tahu nih kan siapa yang ngebunuh. Pokoknya dia karena pakai baju polisi, dia bilang kayak, masuk, gue polisi, tenang, aman di rumah, masuk ke rumah. Pas masuk ke rumah ada yang nanya lah, dia bilang kayak, apa di luar aman gitu. Terus di filmnya tuh si terorisnya ngomong kayak, lu semua bakal mati hari ini. Lu ditembak, dibunuh secara kejam di rumah. Gue nggak kebayang gitu perasaan orangnya saat itu gitu. Dan di sini tuh ngambil sudut pandang yang menariknya dari film ini adalah satu orang yang survive gitu. Jadi ada beberapa orang lah, ada beberapa orang yang survive, cuma satu orang ini survive yang menurut gue menarik sih point of view-nya, karena dia ngambil sudut pandang orang yang survive tapi secara mental, secara kondisi tubuh tuh nggak sehat gitu. Dia kabur tuh karena pulau ya, lu nggak bisa kemana-mana. Dia tuh mau nyelamatin adenya lah sama teman-temannya gitu loh. Pas dia kabur, dilihat dari jurang, dari atas jurang, lu ditembak-tembakin, dia tuh kena lengan, pokoknya 4 atau 5 tembakan, lengan, kaki, terus sama deket kepala gitu. Jadi ada peluru yang deket kepala sampai matanya tuh buta gitu. Tapi dia nggak mati, kayak dia pingsan gitu. Nah dia tuh ngambil sudut pandang dari anak ini yang bagaimana dia tuh survive. Di filmnya juga dijelaskan secara gamblang sih. Ada orang yang dia mencoba pura-pura mati. Gila, ini menurut gue terorisnya juga psycho sih. Korbannya pun ditembak gitu. Jadi dia untuk memastikan nih korban-korban gak pura-pura mati, jadi ditembak. Dan ya lu pura-pura mati pun jadi mati gitu. Jadi benar meninggal. Kerennya lagi di sini adalah lu diceritain sampai persidangan. Nah di persidangan itu penuh dengan emosional, gila banget bro. Sumpah lo nonton film ini emang menurut gue ya, kalau lu yang gak terlalu suka PES yang begitu lama gitu, lu pasti bakal sedikit boring. Tapi ketika lu suka dan lu pengen tahu endingnya akan seperti apa, di persidangan akan seperti apa, itu bakal hal yang menarik banget sih. Karena apa? Karena lu di sini akan melihat para survivor itu mencoba melawan si teroris ini di persidangan gitu. Nama terorisnya tuh Breivik gitu ya. Di persidangan juga penuh konspirasi. Pasti lu bakal jadi pertanyaan dihukum mati apa enggak. Dia nggak dihukum mati, dia di penjara seumur hidup. Kenapa? Karena di Norwegia yang gue tahu dia tuh nggak mengenal hukuman mati gitu. Yaitu paling lama ya penjara seumur hidup. Gue bacain fakta-fakta yang ada di kasus ini ya. Hampir mirip banget, dan Paul Greengrass bisa ngasih treatment yang bagus banget sih. Breivik ini atau terorisnya ini, dia tuh bilang juga ya kalau organisasinya dia ini dibuat setelah kejadian 9/11 gitu. Kejadian teroris yang nabrak gedung WTC gitu. Dan itu ada juga tuh filmnya Paul Greengrass yang tadi gue bilang judulnya United 93 gitu. Nah, mungkin gue bisa bahas selanjutnya. Jadi rencana ini dibuat tuh 9 tahun
setelah kejadian 9/11. Dan dia ini, si Breivik ini terorisnya, di filmnya juga dikasih lihat juga sih, dia nulis draft gitu ya, 1500 halaman. Lu bayangin 1500 halaman, skripsi lo aja minimal buat skripsi itu 100 men. Ini 1500 lu buat, dan isinya tuh ujaran kebencian. Uniknya lagi ya, si Breivik ini, dia tuh pindah ke Norwegia, dia bangun bisnis pertanian. Ini plot twist parah sih, ini sangat amat plot twist gitu. Jadi pinter dia, sebelum dia pergi ke Utoya, dia itu ngeledakin di kota dulu, kota Norwegia. Jadi polisi akan tertuju sama ledakan itu, kayak ke distract gitu loh. Dan ledakan itu dibuat tuh, bom yang dia buat, racikannya, karena dia bisnis pertanian, salah satunya adalah pakai pupuk dari pertaniannya dia. Gue juga bingung gimana caranya dia bisa buat bom pakai pupuk. Nah, dia juga bilang di persidangannya itu ya, punya plan sampai 2083 dia pengen jatuhin Eropa gitu. Gue juga nggak ngerti plan apa yang dia buat. Tapi dia cuma bilang, ketika gue mati atau ketika gue dihukum, akan banyak orang-orang yang kayak gue lagi yang akan ngelanjutin gue gitu. Ini tai juga sih, di persidangan ini dikasih pilihan untuk bebas dan masuk ke rumah sakit jiwa, atau lo di penjara seumur hidup. Tadinya dia memilih untuk rumah sakit jiwa, tapi si Breivik ini merasa kayak, kalau seandainya gue masuk ke rumah sakit jiwa, gue kalah karena tujuan gue menyebar kebencian. Jadi gue nggak mau, gue mending dihukum mati atau di penjara seumur hidup. Dia tuh suka main game online. Kalau nggak salah gamenya tuh Call of Duty. Katanya sih orang yang main sama dia tuh kayak, dia tuh selalu pengen menjadi pemimpin di gamenya tersebut gitu. Jadi emang udah punya apa ya, rasa pengen mimpin dan pengen ngebunuh aja gitu. Main gamenya juga Call of Duty men gitu. Di film ini bener-bener menurut gue Paul Greengrass bisa ngasih emosi terakhir di persidangan, yang salah satu quotes-nya yang menurut gue bagus banget. Anak kecil yang berusaha menghindar dari traumatik, dia tuh bilang ke Breivik atau terorisnya tuh gini, terorisnya kan merasa menang dia menyebar teror, tapi dibalikin sama anaknya kayak, lu kalah kenapa? Karena gue atau korban-korban lainnya atau para survivor lainnya itu masih punya masa depan. Gue masih bisa kerja, gue masih bisa bahagia gitu intinya. Gue masih bisa menjalani hidup gue, dan lu akan membusuk di penjara. Jadi kata menang yang lu maksud tuh salah, lu tuh kalah gitu. Ini salah satu rekomendasi minggu ini buat lu yang pengen nonton true crime based on true story. Lu bisa nonton 27 July gitu. Dan apalagi film selanjutnya bisa tulis di kolom komentar. Karena tentunya kalau episode ini atau video ini ramai, gue akan lanjut ngisi di Cinecrip. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Opini Tengah Malam di aplikasi Noise, karena di podcastnya gue akan ngebahas film juga. Tapi untuk spesial tentang konspirasi atau true crime hanya ada di Cinecrip. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Opini Tengah Malam, dan tentunya subscribe YouTube Cinecrip, komen dan like, dan aktifin tombol loncengnya. Paling segitu aja dari gua. Bye, selamat malam.